Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen dan share. Terima kasih ya Wak. Kali Aja Seram. Ya elah kok lo bengong aja. Klik dong subscribe-nya, like dan share. Biar kita semangat nih bikin kontennya. Oh ya buat kamu yang punya cerita horor, atau pengalaman seram, jangan malu-malu, kirim aja via voice note via 082283998955. Dengerin sampai habis ya, biar kalian dapat merasakan sensasi horornya. Markijut mari kita lanjut. Hantu tanpa kepala. Selamat malam, Sobat Karam. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang mungkin akan membuat malam kalian terasa panjang. Jadi, pastikan pintu kamar kalian terkunci rapat, karena siapa tahu, ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Cerita kali ini datang dari Vina, seorang gadis biasa yang tinggal di kota besar. Ia hanya ingin menyelesaikan kuliahnya dan menjalani hidup seperti orang lain. Tapi, ada satu kejadian yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Sebuah kejadian yang melibatkan seorang tukang ojek misterius yang tak pernah kembali. Malam itu, Vina pulang larut dari kampus. Hujan deras mengguyur jalanan, dan semua orang terburu-buru mencari tempat berteduh. Ketika dia tak menemukan transportasi lain, seorang tukang ojek tua muncul di sudut jalan. Awalnya, semuanya tampak biasa. Namun, siapa sangka pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari rentetan peristiwa mengerikan yang terus menghantuinya. Jadi, siapkan nyali kalian, karena kisah ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini adalah cerita tentang arwah yang tak tenang, tentang rasa bersalah, dan tentang pertemuan terakhir yang belum selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mari kita lanjut kisahnya. Malam itu, seorang gadis cantik bernama Vina keluar dari sebuah klub malam. Ia mengenakan rok super mini dan jaket jeans yang menutupi tubuhnya. Waktu menunjukkan pukul 0.30 dini hari. Di area parkir depan klub, Vina terlihat cemberut, berdiri menunggu seseorang dengan kesal. Berkali-kali ia melihat jam tangannya dan menghentak-hentakkan kaki ke aspal. Seorang pria kekar berwajah khas orang timur, Bang Edo, mendekatinya. Si Tommy belum datang jemput, Vin. Biasanya jam segini udah nongkrong di parkiran, tanyanya. Iya nih, Bang Edo. Dia nggak jemput kali, mungkin masih marah. Kemarin kami abis berantem, biasalah. Dia cemburu, jawab Vina dengan nada kesal. Tenang aja, apa mau Bang Edo antar? Sebagai penjaga keamanan, Bang Edo juga wajib ngamanin aset klub, canda Bang Edo. Vina tersenyum tipis. Nggak usah deh, Bang. Aku pulang naik taksi aja. Bang Edo bisa cariin taksi buat aku, nggak? Oh, siap, cantik. Tuh, udah ada yang standby kok dari tadi, jawab Bang Edo sambil menunjuk ke taksi yang parkir tak jauh dari sana. Akhirnya, Vina pulang naik taksi, masih kesal karena pacarnya, Tommy, tak kunjung menjemput. Vina adalah mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta terkenal. Ayahnya orang Prancis, sedangkan ibunya asli Jawa. Orang tuanya tinggal di kota J, sementara ia kuliah di kota B, tinggal di kos tak jauh dari kampus. Awalnya, Vina menjalani hidupnya dengan lancar, fokus pada kuliah demi meraih cita-citanya. Namun, semuanya berubah ketika kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan tragis, meninggalkannya hidup sebatang kara. Untuk membiayai kuliahnya, Vina bekerja paruh waktu sebagai DJ di sebuah klub malam yang cukup terkenal. Profesi ini sering menjadi sumber konflik antara Vina dan Tommy, pacarnya, yang cemburu karena Vina sering mendapat perhatian dari pria-pria di klub.
Hubungan mereka akhirnya kandas setelah pertengkaran yang tak kunjung usai. Namun, Vina tak ambil pusing. Dia tetap menjalani hidupnya dengan enjoy, meski kini bingung mencari tumpangan pulang setelah bekerja. Suatu malam, Siska, teman sesama DJ, memberi saran, "Vin, lu mending pulang naik ojek aja. Murah meriah, nggak bakal nguras kantong." Saran itu masuk akal bagi Vina, terutama karena tak jauh dari klub ada pangkalan ojek yang selalu standby. Namun, Siska menambahkan peringatan, "Tapi jangan pilih ojek yang masih muda, ya. Sering kali usil dan bawa motornya ugal-ugalan. Sepupu gue kemarin aja sampai masuk rumah sakit gara-gara tukang ojek yang ngebut." Vina mengangguk, "Oke deh, sis. Makasih sarannya." Setelah berpikir matang-matang, Vina memutuskan untuk mencoba ojek. Dia menuju pangkalan ojek, di mana para tukang ojek yang sedang bermain kartu berhenti dan langsung memanggilnya dengan kata-kata yang tidak sopan. "Neng, yuk sama abang. Dijamin aman," ujar salah seorang tukang ojek. Yang lain tak mau kalah, "Sama abang aja, Neng. Gratis, asal kasih nomor telepon." Vina merasa semakin tak nyaman. Sesuai dugaan Siska, mulut mereka benar-benar usil. Ia hampir mengurungkan niatnya, hingga matanya menangkap sosok seorang bapak tua yang duduk di samping motornya, agak jauh dari kerumunan ojek yang tengil tadi. Meski ragu, Vina mendekat. "Pak, bapak ojek?" tanyanya pelan. Bapak itu tersentak dari lamunannya. Iya, Neng. Mau ngojek?" Vina menjelaskan tujuannya, dan bapak itu setuju mengantarnya meski memperingatkan, "Maaf ya, Neng. Motor bapak ini motor butut, nggak bisa kencang." Vina tersenyum, "Nggak apa-apa, Pak. Yang penting sampai dengan selamat." Setelah beberapa kali mencoba, motor tua bapak itu akhirnya menyala dengan suara berisik dan kepulan asap dari knalpot. Vina merasa lega saat tiba di depan kos-kosannya. Namun, ketika hendak membayar, sang bapak kebingungan karena tak punya uang kembalian. "Aduh, maaf ya, Neng. Bapak nggak punya uang kembalian," ujarnya dengan wajah bingung. "Ya udah, bawa aja, Pak. Gak apa-apa kok," jawab Vina sambil tersenyum. Namun, bapak ojek itu terlihat ragu. Jangan, Neng. Bapak gak enak, lebihnya banyak banget." Ia mencoba menyerahkan kembali uang itu kepada Vina. "Udah gak apa-apa, Pak. Nanti lain kali kalau kita ketemu lagi, Bapak bisa balikin ke saya," kata Vina sambil memberi solusi. Bapak ojek itu mengangguk dengan ragu. "Ya udah, Neng. Nanti kalau ketemu lagi, ingetin Bapak ya, takut lupa," ujarnya sambil menerima uang tersebut. Lalu, tiba-tiba bapak itu menawarkan, "Apa Neng besok mau Bapak jemput? Biar impas gitu, Neng." Gak usah, Pak. Besok saya libur, udah lain kali aja. Saya masuk dulu ya. Ini helmnya, Pak, kata Vina sambil menyerahkan helm, kemudian masuk ke kosnya, meninggalkan bapak ojek yang masih terlihat bingung. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Minggu berikutnya, Vina kembali bekerja. Seusai tampil, di parkiran, dia melihat sosok bapak ojek yang pernah mengantarnya. Vina segera menurunkan kaca mobilnya, lalu setengah berteriak, "Pak, lagi nunggu siapa?" Si bapak terkejut, Neng. Kebetulan, saya emang lagi nunggu Neng. Tiap hari saya ke sini, tapi gak pernah ketemu. Ini, saya mau kasih uang kembalian tempo hari," ucapnya sambil menyodorkan sejumlah uang. Vina tersenyum. Dalam hatinya, ia kagum dengan kejujuran bapak itu. "Udah gak apa-apa, Pak. Buat Bapak aja, gak apa-apa kok. Saya ikhlas," balas Vina lembut. Namun bapak ojek itu tetap bersikeras. Jangan gitu, Neng. Saya yang gak enak. Ini kan bukan hak saya," ujarnya sambil kebingungan. "Udah gak apa-apa, Pak. Buat beli bensin aja. Saya jalan dulu ya, Pak," jawab Vina sambil menutup jendela mobilnya dan pergi. Namun, di spion, Vina masih bisa melihat bapak ojek itu memanggil-manggilnya. Dia tersenyum,
Kagum, karena di zaman seperti ini, masih ada orang sejujur bapak tersebut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Minggu berikutnya, Vina kembali pulang menumpang mobil temannya, Suci. Ketika mereka akan keluar dari parkiran, Vina melihat bapak ojek itu lagi, berdiri dengan motor bututnya. Namun kali ini, Vina tak berniat untuk berhenti. Si bapak ojek terlihat berusaha mengejar, tapi motornya sulit dinyalakan. Vina melihatnya dari spion dan merasa tak enak, namun ia memutuskan untuk terus melaju. Kenapa, Vin? Kok kayaknya si bapak itu pengen banget ketemu sama lo? Tanya Suci sambil terus menyetir. Nggak ada apa-apa kok, gue cuma lagi malas aja, jawab Vina singkat. Ia kemudian menceritakan pengalamannya naik ojek dengan bapak itu, termasuk masalah uang kembalian. Mendengar cerita itu, Suci hanya bisa tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Vin, kok jadi ribet gitu sih? Apa susahnya temuin bapak itu? Kan dia niatnya baik. Vina terdiam. Dalam hatinya, ia merasa sedikit bersalah. Kata-kata Suci benar, ia merasa dirinya telah bersikap terlalu dingin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Minggu berikutnya, Vina berencana menemui bapak ojek itu untuk memberinya makan dan berbicara baik-baik. Namun, malam itu, bapak ojek tak nampak di sekitar klub. Vina dan Suci pun memutuskan untuk pergi. Saat mobil mereka melaju pelan, di bawah lampu jalan yang remang, mereka melihat sosok seorang pria duduk di atas motor. Dari kejauhan, Vina kira itu mungkin bapak ojek. Namun, saat mereka mendekat, Vina kaget bukan kepalang. Orang itu ternyata tidak sedang menundukkan kepala, melainkan tidak memiliki kepala sama sekali. Vina menjerit ketakutan. Buruan, jalan, Ci. Serunya panik. Suci terkejut, namun mengikuti perintah Vina dan segera menginjak gas. Ada apaan sih, Vin? Jangan bikin gue kaget, tanya Suci dengan nada khawatir. Setelah beberapa saat, Vina menjawab dengan suara gemetar, Tadi gue lihat setan. Kepalanya buntung. Suci terdiam sejenak, lalu menjawab, enggak, gue gak lihat apa-apa. Mungkin lo salah lihat, Vin. Capek kali. Vina terdiam, namun dadanya masih berdebar kencang. Bayangan mengerikan itu masih terngiang-ngiang di benaknya. Minggu berikutnya, Vina harus pulang sendiri karena Suci tidak bisa menemaninya. Saat menunggu taksi, Vina melihat sosok seseorang di seberang jalan, berdiri membelakanginya dengan kepala tertunduk. Perlahan, sosok itu berbalik, dan Vina melihat bahwa lehernya penuh darah, tanpa kepala. Vina menjerit keras, tubuhnya lemas, dan jatuh terduduk di tanah. Sosok itu semakin mendekat, tangannya seperti hendak meraih Vina. Namun, tiba-tiba terdengar suara laki-laki memanggil dari belakang, Neng. Neng, kamu kenapa? Vina pingsan seketika. Ketika Vina sadar, ia sudah berada di kamarnya. Di depannya, Suci duduk dengan wajah cemas. Vin, gak apa-apa. Tadi Bang Edo telepon gue, katanya lo pingsan di depan klub. Vina teringat kejadian seram itu dan bergumam pelan, gue lihat setan kepala buntung lagi, Ci. Suci menarik nafas panjang, mungkin lo butuh liburan, Vin. Udah sebulan ini kerja tanpa henti. Akhirnya, Vina memutuskan untuk mengambil cuti, menjauh sejenak dari pekerjaannya. Hari-harinya kini dihabiskan dengan belajar dan istirahat. Meski masih trauma, sedikit demi sedikit, ia mulai merasa lebih tenang. Wajah Vina nampak sedikit gembira setelah mendengar nama Mang Engkos disebut oleh abang ojek tersebut. Dia segera bertanya, abang tahu rumah Mang Engkos di mana? Abang bisa nggak antar kita ke sana? Abang ojek itu mengangguk sambil tersenyum, bisa, Neng. Ayo, saya antar ke sana sekarang kalau mau. Vina dan Suci akhirnya memutuskan untuk ikut. Mereka berdua naik motor abang ojek tersebut menuju rumah Mang Engkos. Setelah beberapa saat perjalanan melewati gang-gang sempit, mereka sampai di sebuah rumah sederhana dengan halaman yang cukup luas. Di teras rumah, tampak seorang pria tua sedang duduk sambil menikmati secangkir kopi.
Abang ojek itu lalu menghampiri pria tua tersebut dan berkata, "Pak Engkos, ini ada yang mau ketemu." Pria yang dipanggil Mang Engkos menoleh dan tersenyum. "Oh, ada apa ya?" tanyanya sambil memandang Vina dan Suci. Vina mengambil napas dalam-dalam dan mulai berbicara, "Maaf, Pak, saya Vina, dan ini teman saya, Suci. Kami datang ke sini mau tanya tentang Mang Udin," katanya bapak saudaranya. Mang Engkos mengangguk pelan, "Iya, betul. Mang Udin itu paman saya. Ada perlu apa ya sama dia?" Vina pun menceritakan kejadian saat dia naik ojek Mang Udin, termasuk tentang uang kembalian yang tak sempat diberikan dan betapa Mang Udin berulang kali datang mencarinya. Selama bercerita, Mang Engkos mendengarkan dengan seksama, wajahnya berubah sedikit sedih. Setelah Vina selesai bercerita, Mang Engkos menarik napas panjang dan mulai bicara, "Mang Udin emang orangnya begitu, Neng. Dia nggak pernah mau ambil hak orang lain, bahkan uang kembalian sekalipun. Tapi, mungkin Neng belum tahu, Mang Udin sudah meninggal beberapa minggu yang lalu." Vina dan Suci terperanjat, "Meninggal?" Mereka serentak berkata, terlihat tidak percaya. Mang Engkos mengangguk dengan wajah muram, "Iya, kecelakaan. Waktu itu dia jatuh dari motor karena diserempet truk. Kepalanya hancur, meninggal di tempat. Itu terjadi malam minggu, nggak lama setelah dia bilang mau ngembaliin sesuatu ke penumpangnya." Vina diam terpaku, perasaan bersalah tiba-tiba membanjiri pikirannya. Suci di sampingnya hanya bisa terdiam, tak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, Vina akhirnya berkata pelan, "Oh, Tuhan, jadi selama ini yang datang itu, arwahnya Mang Udin." Mang Engkos mengangguk pelan, "Mungkin begitu, Neng. Mang Udin merasa punya urusan yang belum selesai." Cerita ini semakin mendalam dan penuh ketegangan. Berikut adalah kelanjutan cerita yang kamu tulis, disusun ulang untuk memperjelas alur dan meningkatkan elemen dramatisnya. Setelah mendengar penjelasan dari Mang Engkos tentang kematian Mang Udin, Vina dan Suci kembali ke kamar kos dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan rasa bersalah. Mereka berdua duduk di dalam mobil, suasana terasa hening dan tegang. Di dalam mobil, Suci yang melihat Vina begitu ketakutan akhirnya mengangkat bicara, mencoba memecah kesunyian, "Terus sekarang gimana, V?" Vina menghela napas panjang, matanya masih memejam menahan air mata, "Gak tahu deh, Ci. Aku juga bingung dan takut banget." Suci menaruh tangan di pundak Vina, "Apa mungkin setan kepala buntung yang sering datang itu arwahnya Mang Udin?" Vina membuka matanya perlahan, menatap Suci dengan mata yang masih lelah, "Mungkin begitu. Tapi aku gak tahu bagaimana cara mengatasinya." Suci mengangguk penuh empati, "Lu jangan tanya gua deh, kita sama-sama gak ngerti masalah begini. Tapi aku ada ide, mungkin kita bisa cari bantuan dari paranormal lagi." Mereka berdua sampai di kamar kos dengan langkah berat. Vina segera menuju kamar mandi untuk mencuci muka, berharap bisa membersihkan pikiran dari bayangan seram itu. Suci tetap berada di kamar, menunggu dengan sabar. Hari berikutnya, Vina merasa semakin terganggu oleh penampakan Mang Udin. Dia memutuskan untuk mengikuti saran Suci dan kembali menemui Buyati, paranormal yang sebelumnya telah mereka temui. Mereka bertiga duduk mengelilingi meja kecil di ruang tamu Buyati. Suasana terasa tegang namun penuh harapan. "Buyati, kami butuh bantuan lagi. Arwah Mang Udin masih sering muncul dan mengganggu kami," kata Vina dengan suara gemetar. Buyati menatap mereka dengan serius. "Mang Udin merasa punya hutang yang belum selesai. Kalian harus membantu menyelesaikan urusan itu agar arwahnya bisa tenang." Vina dan Suci saling pandang, "Tapi bagaimana caranya, Bu?" tanya Suci. Buyati mengangguk, "Kita perlu mencari tahu apa yang membuat Mang Udin merasa belum selesai. Mungkin ada sesuatu yang tertinggal atau belum dibayar, baik secara materi maupun emosional." Malam minggu berikutnya, Vina dipaksa untuk kembali bekerja di klub malam meski masih trauma dengan penampakan Mang Udin. Dia menjalankan tugasnya sebagai DJ dengan perasaan gelisah,
setiap detik terasa lambat dan penuh ketegangan. Di atas panggung, Vina merasakan sesuatu yang aneh. Suara musik yang keras tiba-tiba tampak menenangkan, seolah-olah ada yang mencoba berbicara dengannya. Tanpa disadari, dia melihat bayangan sosok tanpa kepala berdiri di sudut panggung. Tangannya menyodorkan sesuatu, tetapi genggaman tangan itu tampak kosong. Vina menjerit keras, namun suaranya tenggelam oleh dentuman suara musik. Dengan panik, dia langsung berlari ke belakang panggung sambil berteriak, "Ada apa kalian?" Beberapa orang terlihat heran dengan tingkah lakunya, namun Vina tak peduli. Dia menuju ruang ganti dengan cepat, diikuti oleh Siska dan Suci yang mencoba menenangkannya. Di ruang ganti, Siska dan Suci mengejar Vina. "V, lu kenapa? Kok kayaknya ketakutan banget?" Vina menangis ketakutan. Setan kepala buntung itu datang lagi. Aku lihat dia di tengah-tengah lantai di ruang ganti. Suci terkejut mendengar penjelasan Vina, namun dia mencoba untuk tetap tenang. Kita harus cari cara untuk mengatasinya. Jangan biarkan dia terus mengganggu kita. Kembali ke rumah kos. Setelah kejadian di klub malam, Vina kembali ke kamar kos dengan perasaan sangat tegang. Suci memegang tangan Vina dengan erat, mencoba memberinya kekuatan. "Lu harus tenang, V. Kita pasti bisa menyelesaikan ini bersama-sama," ujar Suci dengan penuh keyakinan. Vina menarik nafas dalam-dalam. "Aku gak tahan lagi, Ci. Setiap malam, aku merasa seperti dikejar oleh arwah Mang Udin." Suci tersenyum tipis. "Gak apa-apa. Besok kita akan menemui Buyati lagi dan mencari solusi yang lebih baik." Pertemuan kedua dengan Buyati. Besok harinya, Vina dan Suci kembali ke rumah Buyati. Mereka membawa beberapa catatan dan bukti penampakan Mang Udin yang terjadi di klub malam. Buyati menganalisis data yang mereka berikan. Mang Udin merasa ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin ada trauma atau kenangan yang membuatnya terjebak di dunia ini. Vina penasaran, "Apa yang harus kami lakukan, Bu?" Buyati menjelaskan, "Kita perlu mengadakan upacara penutupan untuk membantu Mang Udin menyelesaikan urusannya. Ini mungkin melibatkan ritual khusus yang harus dilakukan di tempat kejadian." Malam upacara. Malam itu, Vina, Suci, dan Buyati kembali ke klub malam setelah jam operasional selesai. Mereka menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk upacara tersebut. "Pastikan kita berada di tempat yang benar-benar tenang dan tidak ada gangguan," kata Buyati sambil mempersiapkan alat-alat ritual. Vina merasa gugup, namun dia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror yang mengganggunya. Suci memberikan dukungan moral, "Kita bisa melakukannya, V. Aku di sini bersama lo." Mereka mulai ritual dengan nyanyian dan doa-doa yang telah diajarkan oleh Buyati. Suasana semakin mencekam ketika lampu-lampu mulai redup dan suara hujan deras di luar semakin menggema di dalam klub malam. Tiba-tiba, bayangan sosok tanpa kepala muncul di tengah ruangan, terlihat lebih nyata dari sebelumnya. Vina merasa keringat dingin mengalir di wajahnya, namun dia tetap tegar. "Pak Mang Udin, kami di sini untuk membantu menyelesaikan urusanmu. Tolong tenang dan lepaskan semua bebanmu," ujar Vina dengan suara yang kuat. Suci berdiri di sampingnya, "Kami ingin membantu kamu menemukan kedamaian." Sosok tanpa kepala itu diam sejenak, kemudian perlahan-lahan tangan kanannya mulai bergerak, seolah-olah menerima sesuatu. Genggaman tangan itu tampak kosong, namun ada aura lembut yang mengelilinginya. "Terima kasih, Neng. Kini aku bisa pergi dengan tenang," bisik sosok itu sebelum perlahan menghilang dalam cahaya terang yang tiba-tiba muncul. Setelah upacara selesai, suasana di klub malam terasa berbeda. Tidak ada lagi bayangan atau penampakan Mang Udin yang menghantui. Vina merasakan beban di pundaknya terangkat, dan rasa takut serta bersalah mulai menghilang. "Akhirnya, semuanya sudah selesai," kata Vina dengan lega. Suci tersenyum, "Iya, kita berhasil mengatasinya bersama-sama." Beberapa minggu kemudian, Vina telah lulus kuliah dan bekerja di sebuah perusahaan multimedia terkenal di ibu kota. Dia mulai membuka diri kembali dan berusaha menikmati hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu yang menakutkan.
Meskipun pernah mengalami malam-malam yang mencekam, Vina kini lebih kuat dan tegar. Dia tetap menjaga hubungan baik dengan teman-temannya dan tak lagi takut untuk menghadapi malam minggu. Baiklah, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini kepada teman-teman yang suka dengan cerita horor dan misteri. Sampai jumpa. Suara angin dingin menyapa dari balik jendela kusam, bayangan hitam